Setelah hari Minggu lalu, Zarima mengadukan Ferry Juan ke Komnas Perlindungan Anak karena Zarima menilai hak asuh Ferry Juan atas Nikita tidak sah. Hari Senin kemarin giliran Ferry yang mengadu ke Kak Seto Mulyadi di rumah Kak Seto. Selama ini Kak Seto memang memantau perkembangan kasus mereka. Oleh sebab itu, Kak Seto hari ini ingin sekali bertemu langsung dengan Nikita. Langkah berikutnya tentu harus mempertemukan adik Nikita dengan ibunya, tetapi sekali lagi kunci utama adalah pada adik Nikita ini. Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda, tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya mengantarkan gosip-gosip dan informasi pilihan seputar dunia selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi, dan tentunya tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda memang haus akan berita dari dunia selebriti. Perseteruan antara Kiki Fatmala dengan Hajah Fatma Farida berakhir damai setelah Kiki mendatangi ibunya untuk meminta maaf. Ferry Juan mengadukan balik Zarima ke Komnas HAM Perlindungan Anak, sedangkan Zarima melaporkan Ferry ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Vina Panduwinata akan menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina. Tak mau ketinggalan Agnes Monica segera menggelar konser di 4 kota. Feni Bauti membantah isu poligami dan masalah ekonomi penyebab dirinya meninggalkan Mark Sungkar. Karena melanggar kesepakatan bersama, Maribeth melaporkan pemilik event organizer ke Polsek Metro Jakarta Pusat. Pemirsa, hari ini umat Islam merayakan 1 Muharram Tahun Baru Hijriah. Nah, semoga saja banyak hal baru dan hal yang baik terjadi pada diri Anda, terutama pada keyakinan Anda. Dan pemirsa, ada berita apa saja dari lingkungan selebriti kita? Anda mau tahu? Mari kita saksikan bersama liputannya. Bagai disiram air es, gelora amarah Ibu Hajah Fatma Farida kepada anaknya Kiki Fatmala langsung mereda begitu Kiki mengunjungi sang ibu dan memohon maaf. Pertemuan mengharukan antara ibu dan anak yang terjadi hari Jumat, tanggal 27 Januari lalu tak terekam oleh kamera GoSpot. Kejadian spontan semacam itu memang seharusnya terjadi secara alamiah dan tak perlu dipertontonkan pada publik. Maknanya akan lebih indah ketimbang diumbar ke masyarakat. Kemarin malam giliran Ibu Farida yang mengunjungi anaknya. Saat itulah kami bisa menyaksikan pertemuan indah Kiki dengan Ibu Farida. Tapi setidaknya Kiki bisa menceritakan sedikit seputar proses damai yang terjadi pekan lalu. Di sini aku nggak mau bilang prosesnya seperti apa. Tapi sekarang udah deh, tolong juga aku minta sama semua infotainment. Masalah ini masalah keluarga. Jangan anak sama ibu, jangan dibikin seperti mau ribut aja. Kita nggak ada apa-apa kok. Aku udah datang ke mami dan kita udah baik-baik aja. Udah baik-baik aja. Kedatangan Kiki tidak bisa dilukiskan, tidak bisa dibeli ya, tidak bisa, gak ada nilainya gitu ya. Walaupun saya dikasih uang supaya 5 miliar sama Kiki datang, itu pilih mana, saya pilih Kiki datang ya. Itu adalah dambaan seorang ibu ya. Jadi sekarang Kiki udah datang ke tempat saya, Kiki udah minta maaf. Bagi saya itu semua udah obat saya. Setelah 1 bulan lebih bersih tegang dengan sang ibu, Kiki Fatmala tak kuasa menahan haru. Pasti senang. Dari dulu juga pengen deket sama mami, pengen deket sama mami. Kalau kemarin ribut di infotainment, minta maaf sama semua publik ya, sama keluarga, sama teman-teman, mungkin bikin repot semua. Sekarang kita udah gak ada apa-apa, kita baik-baik aja. 20 tahun Farida memendam rasa sakit hatinya. Tanggul pertahanan Farida pun jebol yang membuatnya melupakan kemarahannya kepada Kiki lewat media. Penyesalan, hanya kata-kata itulah yang sanggup melukiskan perasaan hatinya kini.
Ya, penyesalan itu semua ada. Walaupun saya sebagai orang tua ya, jelek-jelekin anak saya juga merasa menyesal kenapa anak saya sendiri ya begituin. Mungkin Kiki juga kemarin-marin dia punya salah sama saya, mungkin dia juga bisa koreksi diri. Oh, kalau mami saya disakitin tuh begini, mami saya ngamuk begini, saya juga oh kalau anak saya seginiin, oh jadinya begini. Itu kita saling koreksi diri deh, saling saling memperbaiki ya. Jadi masalah ini kan Kiki udah minta maaf sama saya, bagi saya kan udah cukup ya, udah cukup. Ya udahlah kita tutup aja masalah ini, kan kalian juga udah ngeliat ya. Nanti juga buat pertanyaan di publik juga yang kemarin saya heboh begitu ya. Saya keluarkan sumpah serapah saya ya. Sekarang saya cabut kembali dan saya udah kembali kumpul sama anak saya. Mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya untuk ke depan. Semua orang punya hilaf, semua orang punya dosa. Dan mudah-mudahan tidak ada dendam yang tersisa di hati setelah permohonan maaf meluncur tulus dari bibir. Ibu sama anak juga kita nggak bisa dendam. Gak boleh. Mami juga biar bagaimana ngomongin gini. Tapi hatinya juga pasti yakin Mami sedih. Mami juga mungkin ada rasa sedih. Udah kesian Mami Ki juga capek. Ki juga tolong maafin Mami Ki. Kalau Mami Ki punya salah. Setelah hari Minggu lalu, Zarima mengadukan Ferry Juan ke Komnas Perlindungan Anak karena Zarima menilai hak asuh Ferry Juan atas Nikita tidak sah. Hari Senin kemarin giliran Ferry yang mengadu ke Kak Seto Mulyadi di rumah Kak Seto. Selama ini Kak Seto memang memantau perkembangan kasus mereka. Oleh sebab itu, Kak Seto hari ini ingin sekali bertemu langsung dengan Nikita. Langkah berikutnya tentu harus mempertemukan adik Nikita dengan ibunya, tetapi sekali lagi kunci utama adalah pada adik Nikita ini. Jadi saya juga mohon sekali kepada semua pihak untuk tidak menghalangi. Katakanlah kalau adik Nikita ini mau berjumpa dengan ibu kandungnya Mbak Zarima, mohon Pak Ferry dan semua siapapun juga tidak menghalangi. Sebaliknya andaikan dalam kenyataannya adik Nikita belum mau saat ini ya, karena berbagai kondisi kejiwaannya belum mau berjumpa dengan Mbak Zarima, saya juga mohon sekali kepada Mbak Zarima untuk tidak melakukan pemaksaan. Saya sependapat juga dengan Pak Seto, kan nanti kita lihat juga bagaimana isi hati pendapat kita sendiri kepada Pak Seto. Dialah Pak Seto mungkin sebagai ini kita bicara walaupun Pak Seto hanya sebagai ketua Komnas Perlindungan Anak-anak gitu ya, artinya tidak merubah penetapan putusan pengadilan yang ada itu ya, jadi bukan dari judicial gitu ya. Jadi istilahnya di sini mungkin Pak Seto akan punya pertimbangan yang bijaksana. Kak Seto ingin sekali mendengar suara hati Nikita, maka dari itu Ferry kemudian berusaha menelpon Nikita. Nih, ayang udah mamam belum? Udah, mamam apa? Mama apa sayang? Mama apa? Nasi ulam. Mama yang banyak ya. Iya. Sekarang di mana sayang? Di Bubur. Mau ketemu mami nggak? Saya rasa nggak mungkin nih kita nggak mau ketemu dengan saya, kecuali memang sudah nih kita dilarang sama Ferry, diajar-ajarin supaya tidak bertemu dengan saya. Bahwa yang bersetuju antara saya dengan Jarima, ya. Nah, jadi kan tidak masuk untuk alasannya tes DNA. Tapi kalau Jarima memaksakan saya tes DNA, saya oke, tapi dengan syarat pula, gitu. Syaratnya kalau tes DNA terbukti darah saya, Jarima harus rela terima. Saya putuskan tidak boleh melihat kita seumur hidup. Yang dikatakan oleh saudara Ferry Juan tentang dari kejelekan-kejelekan saya dari A sampai Z adalah suatu fitnah. Saya rasa saudara Ferry Juan dia sangat dia memakai cara-cara yang keji, licik dan hina. Untuk melihat kondisi Nikita sejak dalam asuhan Ferry, maka awak Gospot langsung mendatangi rumah Ferry di kawasan Cibubur. Di sini Ferry tampak memperlakukan Nikita layaknya seorang ayah terhadap anaknya. Menurut Ferry, Zarima belum layak atas hak asuh Nikita karena Zarima punya gangguan jiwa. Itu memang nih kita tadi sudah mengatakan rumah sakit gila gitu ya. Dan cuma saya terus terang saya tidak tahu persis ya
arti daripada omongan kita. Apakah itu jelas dia mengerti maksud gila atau tidak, namanya anak umur 5 tahun setengah. Dan saya tidak berniat untuk meneruskan kembali kata-kata itu. Karena apa? Karena nanti saya khawatir Nikita yang tidak tahu malah jadi tahu gitu kan gitu ya. Waktu itu saya pernah berkonsultasi dengan dokter Halik Juwan karena saya depresi. Karena saya digebukin sama Ferry, dipukulin seperti itu, ditodongkan pistol ya. Saya tidak tahu bagaimana saya harus berkonsultasi ke dokter siapa ya. Jadi saya untuk menenangkan diri saya ke dokter depresi, saya berkonsultasi dengan dokter ya. Tetapi coba kalau memang saya